Lagi-lagi citra penegak hukum tercoreng dengan telah ditangkapnya Ketua Pengadilan Negeri Depok Iwayan Eka Mariarta, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setiawan, dan Yohan Syah Marwanaya selaku jurusita di Pengadilan Negeri Depok. Ketiganya tertangkap KPK atas kasus dugaan gratifikasi hingga miliaran rupiah atas kasus pembebasan sengketa lahan di wilayah Depok. Pak ngomong dong Pak. Pak Saryawan ya Pak. Ketiganya kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hasil penyidikan sementara, KPK menemukan modus baru adanya dugaan penerimaan gratifikasi yang bersumber dari setoran atas penukaran falas senilai 2,5 miliar rupiah dari PT DMV selama periode 2025 hingga 2026. Meskipun penegakan hukum terus dilakukan, masih saja para penegak hukum nakal, mencari celah menghilangkan jejak potensi korupsi. Bagaimanakah KPK mengungkap kasus-kasus seperti ini? Lalu bagaimana efek jera yang diterapkan agar penegak hukum bisa menegakkan hukum dengan adil dan jujur? Yaitu tadi pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya modus baru dalam perkara kasus korupsi Pengadilan Negeri Depok. Hal ini ditemukan bahwa aliran dana ataupun gratifikasi yang diterima oleh Wakil Ketua PN Depok ini melalui falas ataupun money changer. Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Langsung saja kami akan menyapa di sebelah saya sudah hadir Yudi Purnomo yang merupakan mantan penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Selamat malam Mas Yudi. Malam Mbak Windy. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Ini menjadi perbincangan menarik nih pada malam hari ini. Nanti kita tanya-tanya ya Mas Yudi ya. Siap. Ya, dan bersama kami juga telah hadir mantan hakim dari Mahkamah Konstitusi, Profesor Aswanto. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Windy. Ya, sehat Prof? Sehat, alhamdulillah. Selamat malam Mas Yudi. Malam Prof. Ya, baik Bapak-Bapak, langsung saja kita menelaah ini bagaimana modus baru yang ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mas Yudi, Ya. ini kan artinya ada celah lagi dalam dilakukannya tindak pidana korupsi. Kali ini dengan menggunakan money changer, Mas Yudi. Sebenarnya money changer itu adalah hal yang biasa ya, digunakan untuk menjadi layering ya bagi para pelaku tindak pidana korupsi, baik pemberi maupun penerima suap kalau dalam kasus ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari zaman saya menangani kasus korupsi terkait dengan hakim, KPK kan sampai saat ini sudah 31 hakim ya. 31 ya alhamdulillah sekitar 10 diantaranya saya yang menangani gitu ya. Korupsi hakim memang biasanya sangat konvensional. Baik. Mereka masih menyandarkan kepada uang tunai karena mereka masih takut untuk melakukan transaksi secara perbankan karena takut dengan PPATK ya ketika ada transaksi mencurigakan. Kemudian yang paling penting juga bahwa mereka itu ya ketika kemudian melakukan tindak pidana korupsi biasanya nggak satu. Jadi begitu ada OTT pasti ada pengembangan berikutnya. Sama seperti OTT yang pernah saya ikuti ketika kita mendapatkan uang hasil transaksinya, kemudian kita lanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah dinas, terhadap juga pengadilannya, itu pasti ditemukan uang-uang lain yang berbeda dengan uang hasil dari OTT. Nah, kemudian yang menarik Mbak Windy ya bahwa dalam kasus ini kan juga layeringnya adalah bagaimana perusahaan tersebut ya itu mengeluarkan uang, tetapi tentu kan bukan ada catatan ini untuk suap kan nggak mungkin gitu pasti mereka layering misalnya untuk suatu proyek atau kegiatan tapi fiktif, tetapi sudah dikondisikan di dalam perusahaannya di mana nanti auditor ya tutup mata gitu ya. Artinya disamarkan. Disamarkan karena ini kan udah perintah dari atasan. Yang paling menarik juga di dalam korupsi di dunia peradilan adalah mereka tahu sama tahu siapa yang bermain ya dalam ranah korupsi peradilan. Kita tahu bahwa kalau ada kasus OTT misalnya itu nggak hanya satu atau dua, pasti ada beberapa. Dan yang menarik bagaimana hakim itu sebenarnya dia tidak aktif. Yang aktif itu dia adalah dia memerintahkan
misalnya panitera Baik. atau sekarang ini kemarin itu kan di Depok kan jurusita. Iya, Jadi memang iya, mereka iya. memang hakim itu tidak berhubungan langsung sesuai dengan apa yang ada di dalam spanduk-spanduk gitu ya. Tapi kan menggunakan tangan lain gitu Iya, iya. untuk bernegosiasi. Karena Iya. yang menarik juga selalu ada tawar menawar gitu kan, kayak jual beli gitu ya. Baik. Misalnya hakimnya minta 1 M, perusahaannya 800, nanti sepakatnya di mana Oke. gitu. Dan ya istilahnya kan korupsi itu kan sebenarnya nggak ada nilai. Jadi sebenarnya berapapun ya itu kesepakatan mereka ya itu adalah tindak pidana korupsi seperti Baik, itu Mbak baik. Windy. Ya, Prof. Aswanto, ini kan menjadi keprihatinan tersendiri karena di saat upaya untuk meningkatkan kualitas dari para hakim, ternyata kasus korupsi ini malah justru menimpa para hakim. Masih terus kembali terulang terjadi, Prof. Ya, menurut saya ini patut kita prihatin ya, karena selama ini kan yang terungkap itu bahwa hakim melakukan tindakan-tindakan menerima apakah itu suap atau gratifikasi itu karena penghasilannya dianggap tidak mencukupi kebutuhan mereka. Saya kira di bulan Juni Presiden kita sudah mengumumkan kenaikan gaji itu sampai 280%. Nah, sehingga menurut saya perbuatan yang baru saja terungkap yang ditangkap oleh KPK itu menurut saya ya kita sangat prihatin gitu. Sebenarnya terlepas dari alasan gaji yang tidak memadai, mestinya dari awal kan hakim sudah tahu bahwa ketika dia memilih pengabdian untuk menjadi hakim, dia sudah tahu konsekuensinya. Iya. Ya kalau mau jadi kaya ya jangan jadi ASN lah, jadi pedagang atau jadi apa gitu. Nah, sehingga menurut saya ya mestinya hukumannya itu ada pemberatan. Hukumannya Karena- ada pemberatan, baik. Hukumannya harus diberatkan karena orang yang mestinya menegakkan hukum, orang yang mestinya menghukum orang yang melakukan tindak pidana korupsi, ternyata justru mereka yang melakukan korupsi, dan itu tidak terlalu jauh dari waktu yang sudah waktu yang di mana pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa penghasilan hakim dinaikkan 280% gitu. Ini saya kira sangat memprihatinkan, Baik. Tetapi mungkin memang kita harus lihat secara komprehensif. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman, kalau ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh APH, ya mestinya saya sebagai seorang pendidik di Fakultas Hukum, ya mesti juga melakukan introspeksi diri. Jangan-jangan memang Fakultas Hukumnya yang gagal dari awal gitu. Baik, itu perlu evaluasi lebih lanjut. Tapi Mas Yudi, kita juga Perlu harus evaluasi gitu. menanyakan Ya, kembali. ya. Tadi Mas Yudi sudah menyampaikan bahwa berarti ini sistemnya sistemik, berarti untuk melakukan kasus dugaan korupsi. Begitu. Betul Mbak Windy, karena kan setidaknya ada 2 hal ya terkait dengan modusnya. Pertama terkait dengan biasanya kasus yang ditangani ya, ingin bebas, ingin lepas, ingin dikurangi hukumannya kalau Iya. pidana misalnya, kalau perdata ingin dimenangkan ya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ya tadi terkait kalau yang kemarin kan istilahnya percepatan putusan. Iya. Ya kan? Artinya segala kewenangan itu bisa diduitin kalau misalnya tidak punya integritas. Tetapi yang menarik adalah pertama kali juga saya menemukan ketika ada suatu kasus KPN dan WKPN-nya kena dua-duanya dalam waktu OTT. Biasanya WKPN aja atau KPN saja gitu ya. Karena mereka mempunyai mainan sendiri seperti itu. Jadi KPN-nya apa, WKPN-nya apa. Dan yang menarik Mbak Windy ya, bahwa sebenarnya ya ini yang menarik ya, dalam beberapa kasus terakhir terkait dengan peradilan, itu adalah peradilan-peradilan yang favorit. Iya, yang istilahnya basah gitu ya, di ibu kota misalnya, di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, kemudian di Surabaya, dan sekarang di Depok. Ya, tapi yang perlu saya garis bawahi memang, ya ini kan menarik. Sebenarnya kan orang-orang ini kan mutasi dari mana-mana bertemu di suatu tempat. Kok saya melihat kok sepertinya ada chemistry di antara mereka. Wah, kita sama loh, kita tahu loh bahwa ini bisa kita mainkan gitu. Padahal kan bisa jadi mereka
dulu say hello dan sebagainya, tetapi ketika bisa menjadi komplotan seperti ini bagi saya sangat-sangat berbahaya. Memang banyak hakim-hakim yang bersih gitu ya, dan saya agak senangnya bahwa dari beberapa kasus ya, ada sekitar 10-an, sekitar 2 tahun ini yang terkait dengan hakim, nggak ada yang hakim muda. Ya pasti hakimnya sudah tua gitu ya. Artinya tentu ada harapan juga, dan saya berharap bahwa hakim-hakim muda ini tidak terpengaruh ya kan dengan kejadian-kejadian seperti ini. Dan kalau kita lihat juga hakim-hakim yang diperiksa sebagai saksi juga mereka-mereka aja. Artinya sebenarnya masih ada harapan ya kalau kita ingin serius memperbaiki. Yang paling berbahaya adalah ya tadi ketika mendiamkan. Ya akhirnya tiarap-tiarap. Ingat loh, hampir semua jenjang hakim ya udah ditangani karena kasus korupsi. Mulai dari tingkat PN, PT sampai Mahkamah Agung, para hakim agung. Dan yang paling menarik juga bahwa para hakim-hakim ini seperti tidak ada efek jera. Dan hanya tiarap saja. Saya takutkan ya bahwa mereka kemudian pasca PN Depok ini, mereka sekarang ini hanya tiarap saja ya hakim yang tidak berintegritas ya. Berikutnya tentu mereka akan melakukan lagi. Dan tapi sekarang menarik lagi bahwa MA harus berpikir ya ulang bagaimana menempatkan orang-orang hakim-hakim yang berintegritas itu misalnya di ibu kota dan sebagainya. Karena sejujurnya saya punya beberapa teman yang berintegritas, masih muda dan sebagainya. Begitu saya tanya di mana, jauh-jauh dari ibu kota, dari Pulau Jawa aja jauh seperti itu. Baik, Prof, ini kan menjadi catatan bahwa ini polanya berulang dan juga dilakukan secara berkomplot. Prof, bagaimana pandangannya? Ya, menurut saya memang harus Kejaksaan Agung saya kira harus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Saya paham sebenarnya penempatan hakim di bawah lingkungan Mahkamah Agung itu kan memang mereka berputar mulai dari daerah yang jauh-jauh lalu masuk ke ibu kota gitu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, mestinya orang-orang yang dipromosikan di tempat-tempat yang dianggap potensial untuk banyak kasus di sana, itu mestinya memang harus yang teruji. Saya kira Mahkamah Agung dalam melakukan mutasi hakimnya, hakim-hakim baru itu kan biasanya ditempatkan di daerah yang jauh, lalu berputar masuk sampai masuk ke ibu kota gitu. Dan menurut saya mestinya dari awal sudah dievaluasi. Ini yang memang perilakunya ada sesuatu yang agak menyimpang gitu ya. Kalau perlu bukan tidak sekedar ditempatkan di daerah yang dekat, tetapi ya jangan dikasih palu gitu. Betul. Hakim yang memang potensial itu saya kira mestinya teman-teman di Mahkamah Agung itu melakukan evaluasi itu. Siapa sebenarnya? Apalagi kan ada ada pengawas yang dibentuk oleh Mahkamah Agung, ini mestinya betul-betul konsen mengawasi itu. Konsen mengawasi betul itu bagaimana hakim ini ketika di daerah ini dan seterusnya. Lalu kemudian itulah yang menjadi indikator untuk menentukan siapa yang dipromosikan, siapa yang didemosikan. Jangan semua hakim dipromosikan, yang tidak berperilaku baik ya mestinya didemosikan. Jangan justru dibawa ke tempat-tempat yang potensial bahwa di situ banyak tindak pidana korupsi nanti yang akan ditangani. Dan kalau terjadi seperti itu ya inilah kejadiannya sekarang. Dan dulu memang mudah-mudahan Mahkamah Agung sudah merubah perilaku seperti itu. Dulu kalau ada hakim-hakim yang jujur itu malah dilempar ke daerah yang jauh gitu. Banyak hakim yang dianggap objektif dalam memutus lalu kemudian dibuang ke daerah jauh gitu. Nah, ini menjadi menjadi sesuatu yang menurut saya bisa menjadi penilaian hakim, sudahlah kita kalau terlalu jujur malah dilempar nanti. Nah, ini kita berharap bahwa Ketua Mahkamah Agung sekarang itu betul-betul tidak melindungi hakim-hakim yang dalam tanda petik nakal gitu. Prof, tapi kan sebenarnya akar permasalahannya adalah integritas dari para hakim itu sendiri, Prof. Ya memang betul, integritasnya itu kan ini kan hakim ketika mereka masuk sebagai calon hakim, dia pasti memperlihatkan perilaku-perilaku yang bagus gitu. Nah, tidak bisa serta-merta langsung dilihat, makanya evaluasi dengan cara memutasi kemana gitu, dari situ dievaluasi. Nah, yang memang integritasnya tidak bagus, ya
jangankan promosikan, mestinya ya jangan dikasih palu gitu menurut saya. Baik. Banyak yang orang baik mau jadi hakim, nah, cuma persoalannya banyak yang ketika jujur dalam memutus perkara, lalu kemudian justru itu yang dia kucilkan gitu. Nah, ini kita berharap bahwa kawan-kawan di Mahkamah Agung, terutama Ketua Mahkamah Agung, bisa menangkap itu bahwa ini nggak bisa dibiarkan. Baik, baik. Mas Yudi, untuk modus dari PN Depok ini kan dianggapnya baru karena menggunakan money changer. Ya. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh penyidik hingga akhirnya mencium adanya temuan tersebut? Ya, dalam kasus operasi tangkap tangan yang paling penting itu adalah adanya laporan yang A1, akurat dan terpercaya. Biasanya pelapor-pelapor ini adalah orang-orang yang idealis gitu ya, yang sebenarnya ingin ya tidak ada lagi korupsi. Baik. Gitu. Karena ketika contoh kasus kemarin Mbak, artinya whistleblower di tempat tersebut tanda kutip mati. Kenapa? Karena KPN dan KPN yang kena. Itu kan udah 2 pucuk pimpinan. Kita tahu ya bahwa dalam birokrasi ikan busuk itu dari kepala gitu kan. Baik. Ini benar-benar sangat menarik gitu ya bagi saya yang tadi saya katakan bahwa kok bisa berdua itu yang seharusnya Iya. ya saling mengawasi. Kemudian tapi kok punya chemistry yang sama gitu kan. Yuk kita lakukan ini loh gitu Yuk, kan. katanya. Betul. Karena Dijawab. Mbak sebenarnya hakim ini kan yang istilahnya sebenarnya kan bisa hakim-hakim yang istilahnya korup ini kan berlindung dalam putusan mereka. Terkadang modus-modus mereka itu nggak kelihatan ketika proses persidang. Bahkan ada yang kadang-kadang malah membela kubu sebelah yang nggak nyuap gitu ya. Tetapi begitu putusannya baru ketahuan pasti terjadi sesuatu. Jadi hakim ini memang kewenangan untuk memutus ini memang sangat riskan. Itulah kadang-kadang tentu ketika ada kasus-kasus yang menarik perhatian publik ya kemudian harus diperhatikan ya oleh KY, oleh Mahkamah Agung. Tetapi yang menarik juga terkadang ya ketika ada kasus yang menarik perhatian publik harganya mahal. Baik. Ya, kadang-kadang kita harusnya kan gini, hakim ketika ada kasus yang viral, ya menangani, harusnya kan dia itu istilahnya netral, udah kita putus secara benar dan sebagainya. Kasus yang Surabaya kan seperti itu, malah harganya miliaran. Iya kan, terhadap kasus pembunuhan yang masyarakat sudah melihat sendiri bagaimana ada CCTV yang tersebar yang viral di masyarakat. Kan, oh itu kan terjadi sesuatu. Iya. Ya kan nggak mungkin bebas orang itu, tapi buktinya diputus bebas. Artinya justru ketika viral harganya juga makin mahal, bukannya malah memutus secara bijak. Tapi kembali lagi ini kan istilahnya memang orang per orang, tetapi ketika mereka berkomplot itu yang menarik Itu bagi yang saya, berbahaya karena pula. mereka bermain di ruang gelap. Terkadang memang yang lain tidak tahu. Itu sebabnya mereka harus punya orang kepercayaan. Baik. Nah, orang kepercayaan inilah yang kemudian ya tentu biasanya ya penyidik atau apanya kemudian akan melakukan penelusuran, Baik. pengintaian dan lain sebagainya begitu Mbak. Baik, Prof, ini menarik karena ternyata terjadinya kesepakatan itu adalah di ruangan yang gelap. Dan jika memang ada orang yang bersih, seberapa besar sesungguhnya tekanan itu? Prof, ditahan ya jawabannya. Selepas jeda pemirsa, kami akan kembali.